Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Kalangan, Bapak Hendra Kurniawan, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, karunia serta rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suhardini, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang kelima inti, acara yang keenam menyanyikan lagu Bagimu Negeri, acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Hartati SPDSD. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tumbuh tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Dua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
berdiri dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Zainur Rafi'ah, Sarjana Pendidikan. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Suhartini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, tumbuhkanlah kepada kami inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas menuju kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah doa yang disampaikan. Semoga melalui panjatan doa yang telah kita sampaikan tadi mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Kalangan, Bapak Hendra Kurniawan, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada Bapak Hendra Kurniawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, langsung saja untuk meningkat waktu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalangan, dan yang saya banggakan Ibu Suhartini selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Untuk sesi ini acara yaitu diseminasi budaya positif, bahwasanya ini untuk penyebaran kepada rekan-rekan, pada Bapak Ibu Guru, apa yang diperoleh ilmu dari program pendidikan guru penggerak khususnya Angkatan 10 Kabupaten Boyolali,
bisa ditularkan kepada Bapak Ibu Guru dalam satu satuan. Bapak dan Ibu Guru, intinya saya mengizinkan, karena ini merupakan juga budaya positif, dan diseminasi budaya positif. Bahwasanya ini berpatokan pada filosofi segitiga restitusi. Ini sedikit bahwasanya dalam segitiga restitusi itu ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu keyakinan kelas, dan yang kedua kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga adalah disiplin positif. Jadi nanti mohon pada Bapak Ibu untuk mengikuti pengimbasan pada waktu kali ini dengan baik, dan semoga mendapatkan hal baru dan ilmu baru, dan semoga bermanfaat untuk khususnya di satuan pendidikan di SD Negeri 1 Kalangan. Mungkin lebih lanjut nanti lebih dalam lagi oleh CGP dari Bu Suwartini Sarjana Pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra Kurniawan atas arahan dan juga bimbingannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suhartini Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Kepada Ibu Suhartini, waktu kami persilakan. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif. Salam tasawuf kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Pak Indra, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SDN 1 Kalangan. Saestu Bapak, saya di sini mohon izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru hebat SDN 1 Kalangan. Bukan maksud saya menggurui Bapak, karena saya sendiri masih dalam tahapan belajar. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan mengenai diseminasi pengimbasan budaya positif di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Jadi di pendidikan guru penggerak itu setiap modul ada aksi nyatanya. Jadi kita melakukan aksi nyata sesuai dengan modul. Di guru penggerak itu visinya yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Di pendidikan guru penggerak, saya benar-benar mendapatkan banyak sekali ilmu maupun wawasan. Dan di pendidikan guru penggerak juga menambah pengalaman saya mengenai bagaimana menjadi guru yang sesungguhnya. Jadi bukan
ini dan itu, tapi intinya adalah untuk mengupgrade diri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita di dunia pendidikan. Walaupun sebenarnya untuk menambah ilmu kita itu tidak harus atau tidak hanya di pendidikan guru penggerak, tapi banyak program yang lain. Ternyata Allah mengirim saya untuk masuk ke pendidikan tersebut, di mana program guru penggerak itu memiliki moto, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi yang pertama, tergerak dulu, pikiran dan hati kita tergerak dulu. Salah satunya yang membuat saya tergerak ikut menjadi guru penggerak itu karena saya sowan di SDN 1 Belumbang. Kebetulan saya mengantarkan Ibu Ana untuk menjalankan tugasnya sebagai calon kepala sekolah. Jadi di sana membuat pikiran dan hati saya tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Moto yang kedua, bergerak. Jadi setelah hati dan pikiran kita tergerak, maka kita akan bergerak. Bergerak salah satunya yaitu membudayakan budaya positif. Selanjutnya moto yang ketiga yaitu menggerakkan. Jadi di pendidikan guru penggerak itu kita berusaha untuk menggerakkan lingkungan sekitar kita untuk atau mencapai pendidikan yang bermuara ke peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu silsilah dari saya kenapa saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, Asia sama kalangan. Berarti belum ngantuk. Alhamdulillah. Semangat. Iya, memang harus semangat. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Untuk mewujudkan budaya positif, maka harus ada perubahan paradigma. Perubahan itu untuk membangun budaya yang positif. Untuk membangun budaya yang positif itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru terhadap murid. Sekarang saya akan menyampaikan atau mempraktekkan tentang satu kasus, yaitu kasus coba bukalah. Saya minta Bu Lutfi untuk maju ke depan. Ya, cobalah. Ya, kita akan mengadakan permainan cobalah. Iya. Bu Lutfi, Pak Herzan, bisa maju ke depan? Bisa. Iya, terima kasih. Maju ke depan. Disuruh ngapain ini Bu Guru? Mau diapain ini Bu Guru? Iya. Pada kasus ini saya ingin mempraktekkan dengan peragaan Bu Lutfi dan Pak Herlan. Bu Lutfi mempunyai sesuatu yang berharga. Tentunya berharga ya. Tentunya berharga sekali ya.
dengan erat oleh Bu Lutfi. Sekarang tugasnya Pak Herlan membujuk, merayu, dan mengupayakan semua dayanya agar Bu Lutfi mau membuka tangannya, mau membuka genggamannya. Monggo. Boleh saya minta ikut? Tidak boleh. Buka dulu tangannya, genggamannya. Nanti kalau sudah dibuka saya kasih hadiah. Dikit saja dibuka. Nah, alhamdulillah. Dibuka. Terima kasih Mbak Lutfi. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Lutfi dan Pak Herlan. Sudah. Iya. Ternyata dari sini, dari bujuk rayu Pak Herlan, Bu Lutfi mau membuka tangannya, membuka genggamannya sesuai dengan perintah atau bujukan dari Pak Herlan. Iya, sesuai dengan bujukan dari Pak Herlan, Mbak Lutfi atau Bu Lutfi sudah mau membukanya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Jadi sebagai pendidik itu kita, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun, okay? Kita harus menuntun, bukan menuntut. Kita menuntun untuk keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Tapi memang yang dilakukan Bu Nurul bagaimana? Sebagai pendidik yang dilakukan selama ini, apakah sudah menuntut atau menuntut? Dua-duanya sudah, tapi masih banyak menuntut ini. Saya jujur saja. Terima kasih Bu Nurul. Saya juga sependapat dengan Bu Nurul karena dari diri saya sendiri, saya itu sebagai pendidik itu saya menuntut, bukan menuntun. Jadi ketika ikut pendidikan guru penggerak, saya itu kayak ditantang jeblis. Ternyata guru itu tidak boleh menuntut, tetapi harus menuntun. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan itu. Tidak bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Sama atau sudah saya peragakan tadi seperti Bu Lutfi dan Pak Herlan. Tetapi dalam konteks prakteknya tadi Bu Lutfi masih bisa dibujuk rayu oleh Pak Herlan. Iya. Pada kenyataannya itu yang berusaha untuk membuka dan menutup kepala kita itu adalah diri kita sendiri. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi kontrol guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan
kita mengasih stimulus, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi yang sudah diperagakan oleh Pak Herlan. Jadi Pak Herlan meminta agar Bu Lutfi membuka genggamannya. Kalau menurut teori kontrol, kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah atau kesalahan. Jadi di sini di stimulus kontrol itu semua dianggap salah. Perilaku buruk itu dianggap salah. Ya, jadi semua perilaku buruk itu dianggap salah dalam stimulasi respon. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dalam stimulasi respon yang ketiga, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sama seperti peragaan tadi Bu Lutfi, ya. Jadi Pak Herlan itu bisa mengontrol Bu Lutfi. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol atau tidak bisa membuat kita untuk membuka genggaman tangan kita. Untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi bujukan yang satu gagal, keluar lagi bujukan yang lainnya dan berusaha untuk selalu orang lain mengikuti keinginan kita. Tapi dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi kalau kita bisa mempengaruhi orang lain, berarti kita menang. Tetapi dalam teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Karena tidak ada yang dipengaruhi dan tidak ada perilaku buruk yang merupakan kesalahan. Karena semua perilaku di teori kontrol itu memiliki tujuan. Makna dari kata disiplin. Makna dari kata disiplin itu adalah disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu mengenai makna disiplin. Selanjutnya, disiplin dalam arti yang luas adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Dalam hal ini contohnya ketika kita disiplin berangkat sekolah pagi. Jadi kita tidak melakukan berangkat pagi karena takut dimarahi Pak Kepala, betul. Tetapi rasa itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Memang benar-benar kita itu mau on time atau sesuai tepat waktu. Jadi tidak terpengaruh dari adanya Pak Kepala ataupun tidak.
Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yuk, daripada diem kita nyanyi dulu ya. Profil pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Guru hebat satu kalangan luar biasa. Iya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk dimensi yang pertama sebagai pendidik yang kita khawatirkan saat ini itu apa ya? Bu Parmina, sebagai pendidik, Bu Parmina, sebagai pendidik yang kita takutkan saat ini itu apa, Bu Parmina? Sesuai dengan kaitannya dimensi yang pertama. Monggo Bu Parmina. Ya, takut apa ya Bunda? Takut kalau ini karakter anak-anak yang mungkin untuk mengurangi istilahnya dari karakter anak itu kurang kurang ya dalam pembentukan karakter anak. Terima kasih Bu Parmina, jawabannya sungguh luar biasa. Memang ya guru-guru SDN 1 Malangan itu emang guru-guru yang hebat. Terbukti saya itu mau diseminasi ini kok banyak sekali kendalanya. Kendala pribadi maksudnya, bukan kendala teknis. Itu karena saya merasa benar-benar kecil di hadapan Bapak Ibu guru semua yang benar-benar hebat menurut saya. Jawaban Bu Parmina benar-benar hebat ya. Di dunia pendidikan kita sebagai pendidik saat ini yang kita takutkan atau yang kita khawatirkan memang itu Ibu, iya, karakter anak. Jadi karakter anak itu emang benar-benar yang harus kita gembleng, kita bentuk menjadi karakter yang mulia. Semua ini juga tidak lepas dari kolaborasi pihak keluarga dan pihak sekolah. Itu adalah kekhawatiran dari dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua dari profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain atau institusi. Saya jadi belepotan ya. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh ini, contoh saya berangkat pagi. Yang lain belum hadir, tapi saya sudah berangkat pagi karena saya berharap akan mendapat ujian dari Pak Kepala Sekolah. Ya, begitu Pak Kepala. Tapi tidak ya Bapak, insya Allah saya berangkat pagi bukan ingin mendapatkan pujian dari Pak Kepala Sekolah atau mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Boten. Teori yang selanjutnya yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri.
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bila saya melakukan disiplin positif itu, saya itu akan menjadi orang yang seperti apa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sangat berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, yaitu mereka akan bertingkah sesuai dengan tingkah mereka, sesuai dengan kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan cinta atau diterima. Yang selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan. Ya, ada kebutuhan kesenangan atau healing, dengan cara healing atau dengan cara membeli makanan yang disukai atau membeli baju yang disukai. Terus selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Nah, jadi saya itu bebas untuk melakukan apapun. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan survival. Selanjutnya ada masalah. Pak Helan bisa membacakan masalahnya apa? Ibu Ani, guru kelas 3 di SD Hurib 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ipung. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Ipung yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Dalam kasus itu Bu Ani, sekarang Bu Guru ganti. Kok Bu Guru, maaf ya, sekarang saya ganti menjadi Pak Herlan. Bagaimana Pak Herlan? Pak Herlan mempunyai murid namanya Ipung. Tetapi ada aduan, teman-temannya mengeluh kalau makan siang mereka diminta oleh Ipung secara terpaksa. Bagaimana itu menurut Pak Herlan? Bagaimana itu menurut Pak Herlan? Itu yang kurang pas. Oh, kurang pas. Ya, Kurang pasnya pas. bagaimana Pak? Kurang pasnya itu tidak sesuai. Nanti sebaiknya Ibu Ani bisa menasihati yang meminta itu, karena itu tindakan tidak boleh. Kurang tepat. Terima kasih Pak Herlan. Jadi menurut Pak Herlan itu tidak boleh dilakukan. Iya, tidak boleh dilakukan karena meminta dengan paksa. Nah, dari masalah Ibu kita akan mengetahui sebenarnya Ibu itu ingin mewujudkan atau ingin memenuhi kebutuhannya itu yang kebutuhan yang mana? Ya. Dalam konteks ini, apabila Ipung itu menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi tujuannya Ipung adalah untuk bertahan hidup. Lah Pak Guru, lah Ibu nggak ngomongnya aku bukan Pak Guru. Nah, berarti tujuan Ipung adalah untuk bertahan hidup. Selanjutnya, apabila jawaban Ipung itu karena ia senang memperhatikan dia, karena ia senang temannya memperhatikan dia, maka Ipung berusaha untuk memenuhi kebutuhan diterima, kebutuhan cinta dan kasih sayang dari teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga, apabila jawaban Ipung itu merasa hebat dari teman-temannya yang jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti si Ipung berusaha untuk memenuhi kebutuhan penguasaan dia. Jadi dia berusaha menjadi penguasa, pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat,
apabila jawaban Ipung itu dia merasa bosan dengan bekal yang ia bawa. Jadi lawe mau tempe dari ibu digawane tempe, makanya dia akan berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan memilih. Jadi pemilih punya teman tadi diambil dan dimakan secara paksa. Selanjutnya yang kelima, yaitu apabila jawaban Ipung karena dia iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti Ipung sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Di sini saya akan menyampaikan masalah 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu mempunyai 5 kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Itu seperti yang kadang saya lakukan. Saya juga benar jujur, saya di sini sebagai guru itu kadang sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua seorang guru itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi peserta didik itu emang benar-benar dibuat kalau dia itu yang bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru yaitu sebagai pemantau. Yang selanjutnya, kontrol yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kontrol guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut bisa dijabarkan, yaitu yang pertama, identitas gagal. Identitas gagal itu dalam posisi kontrol, penghukum, dan merasa bersalah. Dalam penghukum, guru itu selalu berkata atau sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan. Padahal sampai terkaget-kaget ya. Itu dalam atau posisi kontrol guru dalam penghukum. Dalam penghukum, guru itu selalu berusaha untuk menghukum peserta didik. Dan hasilnya apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Terus muridnya pun juga berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya hilang. Biasanya seperti itu muridnya. Terus dampak pada murid yaitu dia pasti akan melakukan kesalahan lagi, karena dia sudah apa? Setiap melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sampai stres. Seorang guru berkata seperti itu, sampai stres. Tapi karena ucapan adalah doa, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Itu guru berkata seperti itu, dan hasilnya anak itu akan menyembunyikan masalahnya. Anak pun juga akan menyangkal, serta dia pasti akan berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu tadi mengenai identitas gagal. Identitas yang berhasil yaitu kontrol guru sebagai teman dan kontrol guru sebagai
pemantau. Jadi guru akan berkata sebagai teman, ayolah lakukan demi Bu Guru. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu loh ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Memang Bapak Ibu itu teman saya. Terus dampaknya untuk murid yaitu mereka akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada murid. Selanjutnya teori kontra sebagai pemantau, yaitu guru berkata, apa peraturannya? Peraturan yang dibuat apa? Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan dampaknya bagi murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi pada pemantau itu peserta didik yang dibayarkan itu adalah penghargaan atau hadiah dari Bapak Ibu guru. Sekarang identitas yang berhasil atau sukses dari kontrol dalam itu adalah sebagai manajer. Jadi peran guru itu di sini juga sebagai manajer. Guru berkata, apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tersebut adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Contoh ini di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Siapa yang mengatakannya yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi kalimat tersebut, kalimat saya kecewa sekali nak dengan kamu, itu membuat peserta didik merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu merupakan suatu penghukum. Ayolah, lakukan demi Bu Guru. Nah, itu berarti kontrol guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dengan apa kamu akan menyelesaikan masalah ini, nak? Itu berarti kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya kontrol guru yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sekarang bersihkan kamar mandi. Nah, itu merupakan kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya, budaya positif itu dilahirkan dari yang paling kecil adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas apabila sudah terbentuk, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif ini apabila sudah terbentuk, maka akan bermuara atau akan membentuk budaya positif. Keyakinan kelas, kalau dulu bahasanya itu kesepakatan kelas, tapi kalau sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal.
bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dulu itu namanya kesepakatan kelas, tapi kalau sekarang namanya sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi keyakinan kelas itu sedikit saja, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas atau curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini Bu Guru lagi, maaf ya. Ini saya mau tanya dulu sama Bu Zainur. Bu Zainur yang cantik. Iya. Masih semangat? Semangat luar biasa. Iya. Bu Zainur, saya mau tanya dulu. Bu Zainur, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Kalau saat ini keyakinan belum, karena kemarin Ulang, bisa maju ke depan? Ya, maju ke depan aja. Ya. Iya. Ini adalah salah satu guru hebat SDN 1 Kalangan yang luar biasa hebatnya. Monggo. Bu Zainur, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Iya, untuk keyakinan kelas untuk saat ini belum, karena kemarin ilmu yang saya dapat itu baru namanya kesepakatan kelas. Jadi yang di kelas itu baru kesepakatan. Nah ini terima kasih karena mendapatkan ilmu lagi. Jadi nanti tahun ajaran yang akan datang akan saya ganti kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, terima kasih untuk ilmu yang manfaat. Iya, terima kasih Bu Zainur. Tepuk tangan Bu Zainur. Ya, jawabannya benar-benar super. Berarti Bu Zainur sudah melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas. Memang benar ya Bu Zainur, dulu itu namanya kesepakatan kelas, tapi sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Memang saya ulangi lagi, tidak ada henti-hentinya. Guru SD 1 Kalangan itu memang hebat-hebat semuanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua jasa tangan. Ya, semua itu tidak lepas dari Bapak Kepala Sekolah yang hebat. Iya, hebat. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas, yaitu peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya, jadi satu kata sudah mewakili, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kesepakatan kelasnya yaitu, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesepakatan keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan
intinya cuman kata-katanya saja. Kalau dulu itu kesepakatan, tetapi sekarang berubah menjadi keyakinan. Karena kalau keyakinan itu berusaha memunculkan dari diri sendiri untuk melaksanakan atau untuk bertanggung jawab dengan apa atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi segitiga restitusi ini berusaha untuk mendisiplinkan murid. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi dalam segitiga restitusi itu berusaha untuk menawarkan sesuatu, bukan untuk memaksa. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa nak kamu berbuat salah, karena bu guru juga pernah melakukan salah atau bu guru pernah berbuat salah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dalam menstabilkan identitas itu kita berpegang bahwa tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tenang nak, bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasakan itu nak. Itu adalah tahapan dari menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu tindakan validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nak? Nah, kamu nanti kelak mau jadi orang yang seperti apa? Terus apakah tindakanmu itu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Nah, itu merupakan salah satu tahapan menanyakan keyakinan kelas. Berikut akan saya sampaikan atau saya putarkan video penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Yaitu yang pertama adalah kasusnya Mas Jerry yang menyontek jawaban dari temannya. Mas Jerry, kamu tidak pernah dipanggil. Kenapa saya? Karena saya merasa begitu. Oh, kamu coba tugasnya Mas juga. Kenapa sih kamu coba tugasnya juga? Karena semalam saya tidak mengerjakan tugas. Oh, semalam tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti setiap ada tugas harus kamu tes ya, nak ya.
Mas Jerry yang mencontek jawaban dari Mas Dirga. Jadi tidak langsung menyalahkan Jerry, kamu menyontek jawaban Dirga ya? Tidak, tetapi dengan melalui tahapan restitusi untuk membuat Mas Jerry kelak tidak melakukannya lagi. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi, masalah yang kedua atau kasus yang kedua. Datang terlambat ke sekolah, iya. Jadi tidak langsung dibuat bersalah. Langsung ke belakang, ngosek WC, atau langsung menyapu halaman, atau langsung lari 7 kali memutari halaman. Nah, boten. Tetapi dengan melakukan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang kedua juga saya menerapkan itu tadi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada 2 kasus yang terjadi di kelas 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif. Saestu kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya diseminasi hari ini, siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat sudah ikut andil, ikut berpartisipasi dalam diseminasi ini. Semoga sedikit yang ia sampaikan membawakan keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Suhartini, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Banyak ilmu baru yang kami dapat bersama Ibu. Semoga kami Bapak Ibu guru dapat menerapkan, dapat menimba ilmu juga dari Ibu Suhartini, sehingga dalam pembelajaran dapat kita terapkan, sehingga SD kita tercinta ini tetap dan semakin menjadi hebat tentunya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
Untuk acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipandu oleh Ibu Sri Hartati SPDSD. Pada Ibu Sri Hartati kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Setelah rangkaian demi acara kita telah lewati, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Suhartini Sarjana Pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalangan. Untuk kegiatan pada kali ini, setelah diadakannya diseminasi yaitu budaya positif oleh Ibu Suhartini Sarjana Pendidikan, dari kami selaku Kepala Sekolah mendorong dan mendapat banyak pengalaman dan ilmu yang disampaikan oleh calon CGP angkatan 10 Kabupaten Boyolali, dan semoga bisa diimplementasikan ke satuan pendidikan khususnya di sekolah kami. Itu tetap semangat dan terima kasih. Semoga nanti diseminasi yang selanjutnya akan dilakukan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Rofiah, rekan sejawat dari Ibu Suhartini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Setelah diadakan diseminasi pada siang hari ini, insya Allah yang pertama, ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kami semua, dan insya Allah juga akan kami laksanakan kepada murid-murid kami. Yang kedua, kami akan mendoakan, akan mendukung untuk Bu Suhartini supaya menjadi guru yang sukses dan semua ilmunya ditularkan kepada kami sebagai rekan sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.